Assalamualaikum. Pengertian OSI dan physical layer. OSI mempunyai sebuah kepanjangan yaitu Open System Interconnection. OSI merupakan kumpulan layer-layer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maksudnya adalah masing-masing layer sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling mengisi satu sama lain. Jika salah satu dari layer tersebut tidak digunakan, berarti tidak akan terbentuk jaringan. Lapisan fisik atau physical layer merupakan lapisan dasar dari semua jaringan dalam model referensi OSI, di mana lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Pada lapisan ini yang akan menjelaskan mengenai jarak terjauh yang mungkin digunakan oleh media fisik, serta mengatur bagaimana cara melakukan collision control. Tujuan umum physical layer. 1. Menspesifikasikan standar untuk berinteraksi dengan media jaringan. 2. Menspesifikasikan kebutuhan media untuk jaringan. Yang ketiga, menentukan karakteristik kabel untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. 4. Mentransfer dan menentukan bagaimana bit data dikodekkan. 5. Format sinyal elektrikal untuk transmisi lewat media jaringan. 6. Sinkronisasi transmisi sinyal. 7. Menangani interkoneksi fisik atau kabel, mekanikal, elektrikal, dan prosedural. 8. Mendeteksi error selama transmisi. Bagian-bagian OSI layer. OSI model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui sederetan protokol dan standar. Berikut bagian-bagian dari layer. Karakteristik dan fungsi bagian-bagian OSI layer. Yang pertama adalah application. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi. Yang pertama adalah application. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. 2. Presentation. Presentation layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak direktor, prediktor software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell
semacam Virtual Network Computing (VNC) atau Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang ketiga ada session. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer disebut session. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. 4. Transport. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error handling. Transport ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Yang kelima, network. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya yaitu data link. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. 7. Physical. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Physical ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Karakteristik OSI layer. Agar komunikasi data dapat berjalan dan berinteraksi melalui jaringan, maka dikembangkanlah model arsitektur jaringan dan salah satunya yang kita kenal yaitu model referensi jaringan terbuka atau biasa disebut model OSI, Open System Interconnected. Model ini dikembangkan oleh Badan ISO, International Organization for Standardization, tahun 1974 di Eropa dan kemudian baru diadopsi pada tahun 1977. Dibanding dengan model TCP atau IP yang memiliki 5 layer, model OSI memiliki layer sebanyak 7 buah. Selanjutnya, tiap layer memiliki fungsi berbeda dan bersifat independen. Namun, tiap layer menyediakan servis ke layar di atasnya ataupun layer di bawahnya. Jadi, misalkan pada layer transport tidak akan peduli bagaimana kerja layer lainnya, namun layer transport bergantung untuk mendapatkan servis dari layer lainnya. Setiap layer memiliki PDU, protokol data unit, dan data akan mengalami proses enkapsulasi, misal information data segmen.
Manfaat physical layer pada komunikasi data. Media paling sering digunakan untuk komunikasi data adalah kabel, yang menggunakan kawat tembaga untuk sinyal data dan bit control antar perangkat jaringan. Kabel yang digunakan untuk komunikasi data yang biasanya terdiri dari serangkaian kabel tembaga individu yang membentuk sirkuit sinyal didedikasikan untuk tujuan tertentu. Jenis lain dari kabel tembaga yang dikenal sebagai kabel koaksial memiliki konduktor tunggal yang berjalan melalui pusat kabel yang terbungkus oleh namun terisolasi dari pelindung lainnya. Tembaga jenis media yang dipilih adalah ditentukan oleh standar lapisan fisik yang dibutuhkan untuk menghubungkan lapisan data link perangkat 2 atau lebih jaringan. Kabel ini dapat digunakan untuk menghubungkan modelan untuk perangkat perantara seperti router dan switch. Kabel juga digunakan untuk menghubungkan perangkat WAN ke penyedia layanan data seperti perusahaan telepon. Setiap jenis koneksi dan perangkat kabel terlampir persyaratan yang ditetapkan oleh standar lapisan fisik. Jaringan media umumnya menggunakan jack moduler dan colokan yang menyediakan koneksi mudah dan pemutusan. Juga satu jenis konektor fisik dapat digunakan untuk beberapa jenis koneksi. Sebagai contoh, konektor RJ45 digunakan secara luas dalam LAN dengan satu jenis media dan di beberapa WAN dengan jenis media lain. Berikut adalah contoh hardware yang memakai kawat tembaga. Silahkan, barangkali ada kelompok lain yang mau bertanya. Oke, silakan. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Presentasi dari kelompok 1. Silakan. Atau ditunjuk aja. Izin Mas, Pak. Saya Haliza Nur Fajriya, NIM 51 dari kelompok 4. Mau bertanya. Ya. Cara kerja network layer itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Izin masuk. Apakah kelompok 1 sudah siap menerima pertanyaan selanjutnya kah? Atau pertanyaan tadi mau dijawab dulu? Silahkan, kami tampung dulu ya. Baik, saya Vininita Inggriana, NIM 27 dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi pada saat menjelaskan tentang physical layer, itu sempat disebutkan bahwa adanya jaringan tanpa kabel atau wireless atau nirkabel ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan beberapa teknologi jaringan komputer yang menggunakan wireless. Bisa dipahami pertanyaan saya?
Halo kelompok 1. Halo. Halo. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu salah satu contohnya yang dimaksud? Ya, maka dari itu saya menanyakan kepada kelompok 1 gitu. Beberapa jaringan, beberapa teknologi jaringan komputer yang menggunakan wireless itu mungkin bisa disebutkan begitu dan bisa dijelaskan. Oke, jadi ini pertanyaan dari Vindi, gitu ya. Jadi ada sebelumnya tadi ada dari siapa ya? Jadi biar enak, gitu ya. Jadi Vindi selain menyampaikan pertanyaan, bisa dimasukkan juga di kolom chat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Vindi itu adalah terkait dengan teknologi, berikan contoh, menjelaskan teknologi yang memanfaatkan jaringan wireless. Seperti itu ya Vindi ya? Iya Pak, betul. Oke, ditambung dulu. Tadi penanya, biar no tulis dari kelompok 2 mudah, mungkin bisa dimasukkan juga di kolom chat ya pertanyaannya, supaya direkap. Bisa direkap juga dan bisa mempermudah kelompok 1 dalam menjawab. Apakah kelompok 1 sudah menerima pertanyaan lagi? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 mau menampung berapa pertanyaan? 3 atau 2 mungkin? Iya, silakan. Kita tampung 3 pertanyaan dulu Oh ya. iya, 3 dulu. Iya. Ya, oke. Satu sesi 3 pertanyaan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi di sesi kedua. Gitu aja. Ya, saya izin bertanya. Nama saya Dia Yunintia Swati, NIM 021 dari kelompok 5. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau OSI layar itu mempunyai beberapa layer atau lapisan, tepatnya adalah 7 lapisan layer OSI. Nah, cara kerja dari ketujuh layer OSI ini kan ada 2 kali dalam setiap transmisi paket data di dalam sebuah jaringan. Bisa disebutkan itu apa aja? Terima kasih. Mohon maaf, untuk Dia bisa diulangi. Ini pertanyaannya tadi tentang cara kerja tiap layer gitu dah. Cara kerja dari ketujuh layer OSI ini, itu ada yang 2 kali dalam setiap transmisi paket data di dalam sebuah jaringan. Nah, bisa disebutkan 2 itu apa?
cara kerja yang mana? Bagaimana? Mohon diulangi sekali lagi, jangan cepat-cepat. Oh iya ya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau OSI layer itu memiliki beberapa layer atau lapisan. Tepatnya ada 7 lapisan layer OSI. Cara kerja dari ketujuh layer OSI ini itu ada 2 kali dalam setiap transmisi paket data di dalam setiap jaringan. Nah, bisa dijelaskan 2 itu apa? Disebutkan. Makasih.
Oke, mungkin sambil menunggu kelompok 1 cari jawaban, ya. Mungkin ada kelompok lain yang bisa membantu jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain untuk membantu kelompok 1. Izin menjawab dari pertanyaan Vindi, Pak. Pertanyaan ini, oke. Silakan Mas Ikwan ya. Silakan. Ya, Pak. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan beberapa teknologi jaringan komputer yang menggunakan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah nama yang populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat Small Personal Area Networks atau PANS. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan daya rendah. Bluetooth menghubungkan keyboard dan mouse nirkabel ke PC atau ponsel ke earphone tanpa kabel. Bluetooth memiliki kebutuhan daya yang rendah sehingga sesuai untuk komputer genggam, bertenaga baterai atau ponsel. Yang kedua yaitu Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Perangkat standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar pertama yang diadopsi secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisikan hingga 11 Mbps dalam pita 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif 30 hingga 50 meter. Di sebagian besar, komunikasi Wi-Fi perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Jalur akses adalah kotak yang terdiri dari penerima atau pemancar radio dan antena yang terhubung ke jaringan nirkabel, router atau hub. Penggunaan Wi-Fi yang paling populer saat ini adalah untuk layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Vindi. Bagaimana? Oke, terima kasih, Ikwan. Ada yang merespon? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini saya ada sedikit sumber lain yang saya dapat itu mengatakan bahwasanya satelit dan sinar infrared itu termasuk ke dalam teknologi jaringan komputer wireless. Kenapa? Yang pertama, satelit itu adalah stasiun yang letaknya di luar angkasa yang akan menerima sinyal yang dikirim dari suatu gelombang mikro di bumi dan mengirimkannya ke stasiun gelombang mikro di belahan bumi lainnya. Tentu itu menggunakan wireless ya. Yang kedua, sinar infrared, di mana teknologi sinar infrared ini biasanya dipakai untuk komunikasi skala kecil, terutama jaringan komputer lokal dalam satu ruangan. Sinar infrared ini banyak digunakan di laboratorium penelitian untuk melakukan uji coba perangkat wireless. Sekian tambahan dari saya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haliza tentang cara kerja network layer bagaimana. Nah, network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Dalam melaksanakan tugasnya, network layer harus mengetahui topologi subnet komunikasi yaitu router secara keseluruhan dan memilih lintasan yang cocok.
Pemilihan router ini harus hati-hati agar saluran komunikasi dan router tidak kelebihan beban, sementara yang lainnya berada dalam keadaan idle atau diam. Mungkin segitu yang dapat saya temui. Apakah ada sanggahan atau gimana untuk Haliza? Baik, bisa diterima. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Jadi dua cara kerja transmisi yaitu encapsulation dan decapsulation. Yang pertama yaitu encapsulation. Cara kerjanya yaitu yang pertama proses encapsulation hanya terjadi pada perangkat atau komputer pengirim. Kemudian tiap-tiap layer atau lapisan OSI akan berkomunikasi dengan layer yang sama pada komputer penerima. Ketiga, proses dimulai dari layar aplikasi. Setelah itu, data diformat pada layar presentasi. Setelah data diformat dalam layar presentasi, kemudian pengelompokan pada session layer. Setelah itu, pemecahan data pada transport layer. Kemudian pada layar network, segmen diubah menjadi paket. Setelah itu, paket diubah menjadi frame pada data link layer. Setelah paket diubah, akan ada pengiriman melalui media transmisi kabel atau sinyal wireless. Setelah proses pengiriman data pada komputer pengirim selesai, data tersebut masih belum bisa dimanfaatkan karena pada komputer penerima juga masih ada proses penerimaan. Yang cara kerja yang kedua adalah decapsulation. Yang pertama, decapsulation hanya terjadi pada sisi komputer tujuan yang menerima data. Yang kedua, proses decapsulation dimulai dari layer 1, dari OSI layer sampai ke layer terakhir, yaitu layar aplikasi yang merupakan interface dari aplikasi yang digunakan oleh si user. Kemudian proses pada physical layer komputer penerima. Setelah itu, bit dan byte lalu diubah menjadi frame pada layer kedua. Setelah itu pada layer network. Selanjutnya proses pada transport layer. Pada segmen ini akan dicetak protokol-protokol apa saja yang dipakai. Setelah itu, session layer kemudian bertugas mengatur sesi selama proses transfer terjadi sehingga tidak terjadi tumpah tindih dan kesalahan. Pada tahap ke-8 yaitu pada presentation layer, data yang ada kemudian dicek formatnya oleh bagian yang terkait dengan presentation layer pada OSI layer. Setelah sampai pada layer aplikasi, layar aplikasi menyediakan data tersebut kepada aplikasi yang pas dan tepat untuk memproses data tersebut agar bisa sampai atau diterima oleh pengguna atau user. Gimana dia? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Jadi secara substansinya yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 itu 2 kali proses. Itu adalah proses yang pertama adalah proses encapsulation gitu ya, sama decapsulation gitu ya. Jadi di mana paket pengirim itu yang mengirim data itu akan dibungkus data itu, dan paket yang menerima gitu ya, dia akan mau decapsulation itu dibuka bungkusnya. Jadi kalau tadi saya dengarkan penjelasan dari kelompok 1 ya, jadi arahnya adalah mulai dari layer 7 ke layer 1 dan yang menerima dari layer 1 ke layer 7. Jadi itu kalau ketika kita mengakses contoh di layer 7 dulu ya aplikasi, Anda membuka YouTube contoh gitu ya. Anda kan ngetik dulu di browser YouTube, dia memanggil address itu, atau yang paling gampang email lah. Anda mengirim email ditujukan kepada saya atau mengirim Google Classroom kepada saya gitu ya, ada alamatnya.
Nah, begitu dia mengirimkan data itu tadi dari layer 7 turun terus sampai ke router, ke physical gitu ya, data link, kabel, naik, saya juga menerima gitu ya. Naik dari layer 1 sampai ke layer 7, saya sampai bisa membuka. Seperti itu. Jadi ada dua proses tadi, urutannya seperti itu. Jadi dari data, ya kalau yang tadi dijelaskan, ya dari data tadi, paket bit data ditransmisikan ke dalam sebuah jaringan. Dan kemudian yang kedua, dia paket data itu ditransmisikan dari jaringan ke dalam komputer klien atau komputer server yang mengakses. Seperti itu prosesnya. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, bisa dilanjutkan? Silahkan, apakah ada pertanyaan lain? Izin masuk. Ya, di sini izin bertanya. Tadi kan sudah dibahas tentang dari Vindi tadi juga bertanya tentang jaringan nirkabel atau wireless. Nah, itu kan salah satu contoh WiFi tadi, WiFi yang sudah dijelaskan oleh Ikhwan. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan WiFi dan itu terjadi trouble, itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mengatasinya begitu? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Mohon maaf, Mbak Dwi Putri. Ternyata antara kesepakatan kelompok 1 dan 2 hanya membuka 3 pertanyaan. Ya, siap. Oh, hanya 3 lah ini. Boleh dibuka sesi 2 jika ada penanya lagi. Bisa diulangi pertanyaannya? Tadi kan sudah disinggung bahwasannya WiFi itu termasuk ke jaringan nirkabel atau lebih tepatnya masuk di bagian physical layer. Nah, itu bagaimana ketika kita menggunakan WiFi itu terjadi trouble, itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung saya jawab. Dari yang pertama, yaitu semisal kita menggunakan router atau access point, lalu kita mengkoneksikan dengan WiFi atau pusat internet. Waktu pengkoneksian ada trouble tentang alamat IP atau yang sering disebut crash alamat IP dari access point sama pusat WiFi. Jadi ketika dua alamat tersebut crash, maka otomatis jaringan dari access point tersebut akan error atau tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu dari kabelan dari router dari pusat WiFi itu belum diaktifkan atau masih off. Jadi meskipun kita
Masukkan ke kabelan. Jika tidak diaktifkan, maka tidak bisa digunakan. Mungkin itu saja. Apakah bisa diterima? Iya, siap. Terima kasih. Bisa diterima. Mohon izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar. Silahkan. Saya Adam Kurniansyah dari NIM 45, kelompok 3. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, di PPT ada 7 lapisan untuk OSI layar ya. Yang lapisan pertama kan physical layer, yaitu kan merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik atau yang paling dekat dengan hardware. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi troubleshoot dalam lapisan tersebut dan apa saja langkah-langkah tersebut? Coba dijelaskan. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya kurang jelas atau gimana? Baik, ini pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Sudah sampai sini. Itu kelompok 1 maksud saya. Halo. Sudah jelas, Dam. Terima kasih. Ini pertanyaan Sabar, terakhir. nggih. Oke, siap. Ya gitu konfirmasinya. Terima kasih.
Oke, sudah kelompok 1? Ada 3 penanya ya. Sudah, Pak. Insyaallah. Oke, silakan dijawab.
Gimana sudah? Kelompok 1? Ini pertanyaan yang dari Adam. Ada dari siapa lagi tadi? Adam, Dwi Putri. Siapa yang ini yang sudah ditulis di kolom chat yang ini? Adam. Silakan kelompok 1. Ada yang kesulitan? Oke, saya izin bantu menjawab ya pertanyaannya dari Adam. Gitu ya. Bagaimana cara mengatasi menyelesaikan trouble di dalam lapisan jaringan pertama atau physical layer dan jelaskan urutan langkah untuk penyelesaian. Gitu ya. Jadi layer physical ini layer yang secara kasat mata kita bisa lihat. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat apa saja sih layer 1, gitu ya. Yang termasuk dalam layer 1 itu kabel utamanya, gitu ya. Jadi kabel, terus ada konektor, itu adalah kabel itu banyak ya, banyak kategorinya. Ada yang pakai kabel LAN biasa, local area network, kabel LAN, itu ada kategorinya, kategori 5, kategori 6, gitu ya. Kategori 5 itu 100 mega kecepatannya, kalau kategori 6 itu bisa sampai 1 giga kecepatannya. Ada juga kabel fiber optik, gitu ya. Di kabel fiber optik ya pun juga sama, gitu ya. Yang dilalui nanti melalui data linknya bisa sampai dengan kecepatan berapa. Terus bagaimana cara urutan untuk menyelesaikan, gitu ya. Saya contohkan untuk kabelan, gitu ya. Jadi kalau untuk kabelan, ya itu dilihat dulu, gitu ya, indikatornya. Ada alat pengukurnya, gitu ya. Biasanya kita sebut dengan tester kabel. Jadi tester kabel itu di piranti kabelnya itu ada 8, ya, ada 8 serat kabelnya di kabelan, gitu ya. Nah, kabel itu kemudian kita cek menggunakan tester kabel. Jika kedua sisinya saling terhubung, artinya di layer 1 ini tidak ada masalah di kabel. Kemudian masuk lagi, gitu ya. Kemudian ada secara fisikal di layer 2, yaitu data yang termasuk yaitu hub dan switch, gitu ya. Ini bisa masuk di layer 1. Kemudian ketika datanya masuk di data link, gitu ya, switch ini tadi, gitu ya, yang ini tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, data itu dipaketkan. Nah, gimana kalau dengan wireless, Pak? Yang termasuk juga dalam layer 1, koneksi wireless. Nah, sama halnya dengan layer pada dengan jaringan kabel. Jadi biasanya muncul enggak sinyalnya, gitu ya. Muncul enggak indikatornya. Biasanya kita lihat dari indikatornya. Kalau tadi koneksi antara kabel dengan data link dengan switch atau hub, itu nyala, ada indikatornya, dan ditester dengan kabel. Ada tester kabel, kalau di WiFi pun juga sama, ada WiFi tester. Jadi ada beberapa banyak tools-nya sekarang untuk melakukan cross-check, gitu ya. Kenapa kok WiFi kadang-kadang lambat, gitu ya. Jadi WiFi itu pun juga sama. Rata-rata yang kita gunakan WiFi itu menggunakan frekuensi, gitu ya. Berapa frekuensinya? 2,4, gitu ya. Nah, itu adalah lisensi yang gratis, bisa digunakan, gitu ya, yang tidak berlicense.
Ya, jadi 2,4. Jadi yang kita banyak gunakan saat ini itu adalah 2,4. Sedangkan yang gratis yang berikutnya adalah 5, jadi ada beberapa urutan dari WiFi yang tadi sempat dibahas sama salah satu kelompok di kelompok 1 gitu ya. Oke, jadi urutan pengecekannya ya kalau di WiFi apakah dia muncul sinyalnya gitu ya. Kalau nggak muncul berarti kita bisa pakai WiFi, saya lupa aplikasinya gitu ya. Nah, WiFi ini yang digunakan untuk alat untuk proses pengecekan. Gitu ya. Itu sih urutannya gitu ya. Jadi kalau secara fisikal dilihat indikatornya. Itu aja dari saya. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut kelompok 2 ya Pak ya? Ya, langsung aja. Moderatornya kelompok 1. Oh, iya Pak, saya mengikuti moderatornya. Tulisnya tadi sudah ya dari kelompok 2 ya. Direkap yang penanya-penanya dan penjawab ya. Oke, silakan moderatornya kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2 presentasi, gitu ya. Iya Pak, moderatornya saya nunggu share screen-nya. Izin share screen Pak. Apakah kelompok 2 sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 2 akan memoderatori presentasi tentang OSI dan PSI layar. Slide selanjutnya. Nama kelompok 2 yaitu Ahmad Haikal, NIM 12, Ahriza Tio Ali Irwansyah, NIM 26, Muhammad Afiq Hizbullah, absen 50, Rafif Irfan Saifullah, absen 18, Fitri Anggaraini, absen 40, dan Anissa Khotarnada, kelompok 29. Dan silakan untuk mempresentasikan. Baik, saya mulai. Latar belakang. OSI serta Integrated Service Digital Network atau ISDN adalah bentuk komunikasi internasional. OSI diperkenalkan oleh International Standards Organization atau ISO di Eropa. OSI dibuat dengan tujuan agar setiap komputer atau terminal yang dihubungkan ke jaringan bisa berkomunikasi dengan komputer atau terminal lainnya yang dihubungkan menggunakan jaringan yang sama maupun berbeda. Oleh karena itu, OSI pula seringkali disebut menjadi sistem terbuka atau open system.
Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada pemasok atau vendor. OSI berupa standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda dalam suatu jaringan besar. Biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya protokol yang sama menyebabkan banyak perangkat yang tidak saling berkomunikasi. Pengertian OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu bentuk komunikasi internasional yang diperkenalkan oleh International Standard Organization atau ISO di Eropa. OSI dibuat dengan tujuan agar setiap komputer atau terminal yang dihubungkan ke jaringan bisa berkomunikasi dengan komputer atau terminal lainnya yang dihubungkan menggunakan jaringan yang sama maupun berbeda. OSI memakai layer atau lapisan untuk menentukan aneka macam fungsi serta sistem operasi. OSI mendefinisikan sistem menjadi himpunan dari A. Satu atau lebih komputer beserta perangkat lunaknya, B. Terminal, C. Operator, D. Proses, E. Indera penyalur informasi lainnya. Keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan model OSI. A. Mampu mempunyai fasilitas teknik modular. B. Mempercepat perubahan bentuk. C. Menyederhanakan dalam mempelajarinya. D. Mengurangi kompleksitasan. E. Dapat digunakan sebagai antarmuka yang terstandarisasi. Fungsi lapisan pada model OSI. Banyak fungsi yang didapat dari pembagian fungsi layer. Yang pasti kegunaannya adalah untuk mengurangi kompleksitas sehingga dapat didefinisikan lebih detail. Contoh kegunaannya adalah sebagai berikut. A. Manusia dapat mempelajari dan membahas protokol secara detail. B. Menciptakan lingkungan yang saling terkoneksi. C. Mudahnya produksi pada pemrograman karena berkurangnya kompleksitas. D. Tiap layer dapat diberi pembuka dan menutup sesuai dengan layer untuk berkomunikasi. Dapat dengan segera menggunakan layer di bawahnya. F. Membuat perangkat menjadi modular sehingga user hanya dapat menggunakan modul yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fitria. Layer ini mendefinisikan karakteristik mekanis, karakteristik fungsional dan prosedural untuk mengaktifkan, mempertahankan atau pemeliharaan, serta memutuskan koneksi untuk mentransmisikan daratan bit melalui saluran fisik. Data link layer. Fungsi yang diberikan pada layer data link antara lain arbitration, pemilihan media fisik, addressing, pengalamatan fisik, error detection, menentukan pola hidur pada suatu data, mewujudkan suatu transfer data yang handal melalui saluran fisik, memetakan unit data yang berasal dari layer network menjadi frame data yang dapat ditransmisikan. Network layer. Fungsi utama dari layer network adalah pengalamatan dan routing. Pengalamatan pada layer ini bersifat logikal. Network layer menentukan alamat host dan alamat lingkungan tempat host berada. Alamat host dikenal juga sebagai alamat hardware. Transport layer. Layer transfer melaksanakan pengendalian end-to-end atau station-to-station terhadap data yang ditransmisikan serta melakukan pada layer optimasi terhadap penggunaan sumber ini. Bisa dipilih apakah pengguna menggunakan daya jaringan, protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Layer transport ini juga melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berubah. Berikutnya akan dibacakan oleh Haikal.
Session layer. Session adalah suatu koneksi antara dua stasiun yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Misalnya, untuk melaksanakan proses transfer file dengan setiap stasiun. Suatu prosesor utama melakukan beberapa session yang berlangsung secara bersamaan dengan terminal-terminal remote yang terhubung dengannya. Layer ini juga mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Contoh, NPS, SQL, RPG, ASP, dan STP. Presentation layer. Layer ini bertugas memberikan informasi cara mengatasi perbedaan sintaks kepada entitas aplikasi-aplikasi yang sedang berkomunikasi. Untuk melakukan fungsi ini, layer presentation melakukan proses transformasi data atau kompresi dan enkripsi, pembentukan atau format data, serta pemilihan sintaks. Layer ini juga mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media dan mengkonversi format data sehingga layer berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Contoh format data yang didukung oleh layer presentation antara lain teks, data, dan grafik. Application layer. Lapisan ini berhubungan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang terkait dengan OSI hanyalah program yang mengakses jaringan. Tetapi jika tidak, maka program tidak terkait dengan OSI. Contohnya ialah aplikasi word processing yang digunakan untuk mengolah teks, sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI. Namun, apabila program ini ditambahkan fungsi jaringan, misalnya email, maka aplikasi layer baru berhubungan di sini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan. Selanjutnya, ya ini perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP layer. Selain model OSI, terdapat protokol yang umum digunakan, yaitu protokol TCP atau IP. Adapun perbedaan antara model OSI dan model TCP atau IP adalah sebagai berikut. Perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP layer, yakni di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, seperti application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Dan yang ketiga, yakni dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Dan yang keempat, yaitu TCP atau IP, lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. Dan yang kelima, yaitu OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Yang keenam, format IP atau Internet Protocol dikembangkan oleh TCP atau IP dan lebih populer dan lebih mudah ketimbang teknologi buatan OSI adalah salah satunya mungkin CLNP atau Connectionless Modern Network Service Protocol. Untuk physical layer akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Anissa.
Apa itu physical layer? Layer pertama berhubungan dengan fisik serta berhubungan erat dengan fungsi sebuah sinyal. Physical layer ini juga merupakan layer paling dekat dengan hardware. Layer ini hanya mengenali bit dan binary. Binary hanya mengenal dua angka saja, yaitu 0 dan 1. Dan perangkat jaringan yang digunakan akan berhubungan langsung dengan fisikal, yaitu penjelasannya 0 sama dengan mati, 1 sama dengan hidup. Lapisan ini juga berfungsi mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Karena physical layer itu mencakup segala perangkat pertukaran informasi yang dimiliki oleh kedua perangkat yang sedang berkomunikasi, seperti kabel dan tombol lainnya. Bit stream itu berbentuk data digital. Jadi bentuknya tidak kelihatan ya dan berurutan lewat alur tertentu saja yang sudah ditransmisikan dengan media fisik seperti tekanan listrik, frekuensi internet, radio, dan lain-lain. Fungsi physical layer. Pertama, menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan. Lapisan fisik berfungsi untuk mendefinisikan metode persinyalan untuk mendukung proses transmisi tersebut. Kedua, mendefinisikan kartulan. Keberadaan kartulan dibutuhkan dalam jaringan komputer karena dapat mempercepat proses pertukaran data. Walaupun sudah ada kartulan di reles, namun penggunaan kabel juga masih banyak dipilih. Pendefinisian kartulan dapat dibantu oleh layer fisik. Dengan begitu, lantas dapat berkomunikasi dengan kabel ataupun radio tanpa mengalami kendala. Ketiga, melakukan sinkronasi data. Sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik dalam modul OSI adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian kerja data, dan bit-bit data. Keempat, mengimplementasikan topologi jaringan. Terlebih dahulu harus mengetahui topologi yang akan dipilih untuk menghubungkan beberapa perangkat. Jenisnya cukup beragam, seperti topologi ring, star, flash, linear, dan hybrid. Dalam prakteknya, komponen yang berperan membantu pengaplikasiannya adalah physical layer. Dengan begitu, komunikasi antar device berjalan normal. Mendefinisikan link fisik dan transmisi data. Lapisan ini menjalankan fungsi yang berhubungan langsung dengan media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan lancar dan sesuai protokol. Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi pengolahan besar, tegangan listrik, penentuan jenis kabel serta konektor, dan pengontrolan maksimal dari panjang media transmisi. Berikutnya akan dibacakan oleh berikut adalah media fisik yang memanfaatkan physical layer dalam modul OSI. Slide selanjutnya. 1. Yaitu Network Interface Card atau NIC. Nama lainnya adalah LAN card yang bertugas untuk meneruskan sinyal biner dari komputer sumber melalui perangkat keras berupa kabel. Dengan sendirinya, NIC mampu memilih frame yang dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Dan yang kedua, yaitu switch. Konsep dasarnya sama seperti hub. Hanya saja switch lebih selektif dalam memilih komputer klien yang berhak mendapatkan akses informasi. Cara yang dilakukan adalah dengan membatasi transmisi dari paket data.
Yang ketiga yaitu kabel. Alat transfer data yang paling utama digunakan adalah kabel. Ada beberapa jenis kabel yang kerap ditemui. Yang pertama yaitu kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah jenis terbanyak yang digunakan untuk jaringan LAN. Panjang maksimalnya adalah 100 meter dengan kecepatan transfer berkisar 10 sampai 100 megabit per second. Selanjutnya adalah kabel koaksial yang jangkauannya melebihi 500 meter. Konstruksinya dapat Anda samakan dengan kabel pada antena televisi. Kecepatan transfernya sama, yakni 10 hingga 100 megabit per second. Jenis terakhir yaitu fiber optik yang lebih unggul dibanding dua kabel di atas. Kabel ini lebih cepat dalam melakukan transfer data maupun lebih tahan noise dan menjangkau lebih dari 3 km. Dan yang keempat yaitu hub. Pada umumnya hub digunakan oleh jaringan yang mengimplementasikan topologi bidang. Dengan adanya hub, antara komputer user dengan klien dapat saling berbagi informasi sehingga menghemat kabel dan server. Oke, selesai. Sekian dari saya. Nah, untuk pertanyaan akan dikasih 2 sesi. Sesi 1 3 pertanyaan dan sesi 2 2 pertanyaan. Untuk yang bertanya silakan bertanya dengan nama dan NIM dengan pertanyaan. Boleh di kolom komentar dan langsung. Silakan yang bertanya. Ya, silakan. Dibuka satu sesi dulu. Ada yang lagi, berarti dibuka sesi 2. Silakan kelompok lainnya. Izin stop share ya, Pak. Ya, Mas Rafif. Silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada yang tanya? Sudah?
Oke, saya aja yang tanya deh untuk kelompok 2. Jelaskan perbedaan ya antara OSI layer dengan TCP. Kenapa kok di OSI layer ada 7, kok di TCP ada 5? Halo, kelompok 2. Ya, sudah jelas pertanyaan saya? Perbedaan utama OSI layer dengan TCP/IP. Jelaskah pertanyaan saya kelompok 2? Sudah jelas, Bapak. Oke. Perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP layer. Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi. Yang pertama ada application, presentation, dan ada session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya terdapat 1 layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer terdapat proses komunikasi data di dalam jaringan secara physical dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Kemudian dalam OSI layer terdapat 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 4 layer saja. Kemudian TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagai digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori,
sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan yang terakhir, format IP dikembangkan oleh TCP atau IP dan lebih populer dan lebih mudah ketimbang teknologi CLNP atau Connectionless Network Service Protocol. Silakan kalau ada yang pertanyaan lagi. Masih ada 2 sesi pertama. Sudah? Nggak ada yang tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa ditutup moderator kelompok 1. Ya, Pak. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih kelompok 1 dengan kelompok 2 yang sudah menyajikan paparan terkait dengan OSI layer, gitu ya. Oke, jadi secara basic ketika kita belajar jaringan komputer, gitu ya, lalu kita akan belajar terlebih dahulu tentang theoretical, ya, atau yang disebut dengan referensi OSI layer, yaitu ada 7 OSI layer, gitu ya. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini, gitu ya, yang disajikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jadi saya coba akan review dengan menggunakan games, gitu ya. Jadi nanti kita ini silakan dibuka Kahoot-nya lagi, gitu ya. Jadi supaya teman-teman lebih memahami, saya sudah menyiapkan 5 soal Kahoot. Jadi silakan nanti teman-teman
bisa dibuka Kahoot-nya seperti biasanya, gitu ya. Saya akan share untuk ID Kahoot-nya. Itu ID Kahoot-nya ya. Oke, sudah muncul share screen saya. Sudah, Pak.
Oke, sudah? Di 38. Semakin berkurang. Mohon maaf Pak, bisa langsung saja Pak, Bapak. Oh iya, Daripada nanti langsung berkurang. Ya, oke. Oke, ini saya start aja ya, karena kelamaan temporer jadi dia hilang gitu ya. Masih ada yang mau masuk? Udah Pak, langsung dimulai saja Pak, Bapak. Oke, saya mulai ya. Oke. Ada berapa TCP IP? 5. 5 Pak. Iya, masih ada yang salah. Ya, kejebak kayaknya ya. Dia Ayu, nomor 1, Fitria dan Yoga. Next, pertanyaan kedua. Semut teh 2 kali Iya, masih ada yang kejebak juga gitu ya. Enkapsulasi dan dekapsulasi itu penjelasannya kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Ada pertanyaan dari temannya gitu ya. Oke, next. Next Pak, next terus Pak. Next ya, oke. Sabar to, Rek.
Ada banyak yang benar gitu ya. Ada 7 ya. Next. Oke. Next, pertanyaan keempat. Layer 1 ya, sebenarnya ya. Kabel dan RJ45 itu ya. Oke. Ya, Pak. Next. Masih dia Ayu. Alif sekarang naik. Ya. Pertanyaan terakhir. Apa kepanjangannya PAN tadi? Ada pertanyaan dari temannya tadi. Personal Area Network. Yang disebut dengan apa? Bluetooth tadi ya. Oke. Oke, jadi terima kasih ya, sudah saya capture untuk saya masukkan di poin keaktifan. Jadi nanti yang paling banyak menerima dia akan dapat giveaway dari saya ya, terkait dengan yang di akhir materi setiap kali pertemuan kelas teori seperti itu. Oke, kemudian nanti Mas Alif mohon dibantu untuk teman-teman diserahkan setiap ketua kelompoknya diberikan yang kemarin saya kirim di Mas Alif ya, terkait untuk yang tim viewer. Itu ya. Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya.